Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pengertian perbanyakan tanaman adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh bibit dengan kriteria yang unggul. Perbanyakan tanaman pembuatan baru dari berbagai sumber atau bagian tanaman seperti biji, stek, umbi-umbian, dan berbagai tanaman lainnya. Perbanyakan generatif ditandai dengan perbuahan yang berasal dari peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, kemudian menghasilkan zigot yang akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru yang berkualitas baik. Perbanyakan generatif adalah perbanyakan yang menggunakan salah satu biji atau benih yang merupakan hasil fertilisasi atau peleburan inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin betina, namanya induknya. Salah satu penentu pertumbuhan tanaman sangat mempengaruhi drainase dan aerasi. Media tanam yang dapat digunakan untuk perbanyakan tanaman secara generatif sangat bervariasi, yaitu pasir, kompas, rekam, dan arang. Syarat media tanam: bebas dari hama dan penyakit, mampu menampung air dan mampu mengalirkan kebelihan air, bersifat ramah dan porus sehingga akar dapat tumbuh dan berkembang menembus akar dengan mudah. Ini perbanyakan generatif, yaitu terbagi menjadi dua. 1. Pemilihan biji untuk bahan perbanyakan. 2. Menyemaikan biji dalam wadah persemaian. Umumnya tempat pembibitan yang banyak digunakan ada beberapa, yaitu riset bed, sunken bed, hothouse, greenhouse, bedengan. Kelebihan dan kelemahan generatif. Kelebihan perbanyakan tanaman secara generatif yaitu terbagi menjadi beberapa. 1. Tanaman yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. 2. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. 3. Umur tanaman akan lebih lama. 4. Dapat menghasilkan varietas baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Kelemahan perbanyakan tanaman secara generatif terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Tanaman baru yang diproduksi belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. 2. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih lama. 3. Waktu berbuah lebih lama. 4. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan media tanam yang akan digunakan, kemudian disiram dengan air hingga cukup basah. Kemudian benih tomat dimasukkan ke dalam media tanam dan dibenamkan 1 hingga 2 cm. Selanjutnya, benih disiramkan dengan sedikit air dan persemaian telah selesai. Bagian-bagian bunga benang sari yang terdiri dari amber atau kelapa sari dan filmen yaitu benang sari, sigma yaitu kelapa putih, filus yaitu tangkai putih, ovari yaitu bakal buah, ovul yaitu bakal biji, mahkota, kelopak, dasar bunga, dan daun pelindung. Dalam bagian bunga terdiri dari 2 bagian, yaitu 1. Berdasarkan kelengkapan bagiannya, 2. Berdasarkan kelengkapan alat kelamin. Berdasarkan kelengkapan bagian bunga terbagi menjadi 2, bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap contohnya bunga sepatu. Di dalam bunga sepatu ada benang sari yaitu mahkota, kelapa sari, benang sari, kelapa putih,
tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak. 2. Bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap contohnya bunga matahari, yaitu terdiri dari 2 jenis bunga, yakni bunga tabung yang terdapati bagian di tengah bunga dan bunga pita yang berwarna kuning berbentuk helai. Bunga pita pada bagian matahari merupakan bunga yang tidak lengkap karena strukturnya sama sekali tidak lengkap dan disebut bunga mandul. Berdasarkan kelengkapan alat kelamin terbagi menjadi 2. 1. Berkelamin 2. Hermaphroditus, yaitu contohnya bunga torong. Bunga torong merupakan antara bunga jantan dan bunga betina bergabung dalam satu bunga. Jadi dalam satu bunga ini terdapat putik dan benang sari. 2. Berkelamin tunggal uniseksualisi, yaitu contohnya tanaman jagung. Tanaman jagung terbagi menjadi 2, bunga jantan dan bunga betina, dipisahkan menjadi 2 jenis bunga yang berbeda. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga yang sempurna yaitu bunga yang mempunyai alat kelamin betina dan jantan. Adapun bunga yang tidak sempurna yaitu bunga yang tidak mempunyai salah satu alat kelamin baik jantan maupun betina. Apabila bunga jantan dan bunga betina berada di pohon yang berbeda disebut dengan diesis. Penyerbukan atau polinasi adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Penyerbukan dapat terjadi pada tumbuhan berbiji, terbuka, dan tumbuhan berbunga. Serbuk sari pada tumbuhan biji terbuka harus mencapai tetes penyerbukan, sedangkan pada tumbuhan berbunga serbuk sari harus mencapai kepala putik. Penyerbukan 1. Anemogami, 2. Hidrogami, 3. Antropogami, 4. Zodiogami. Anemogami, penyerbukan ini juga bisa istilah dengan anemogami atau anemofili. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena bantuan angin yang menghembus. Pada proses penyerbukan ini terjadi pada saat angin meniup serbuk sari sehingga terlepas dari tangkainya, sehingga ia dapat masuk ke dalam kepala putik. Penyerbukan dengan bantuan angin umumnya terjadi pada bunga dengan mahkota kecil dan warnanya tidak mencolok. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan angin antara lain adalah kelapa, rumput, jagung, padi, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Hidrogami, penyerbukan dengan bantuan air disebut juga dengan istilah hidrogami atau hidrofili. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena air yang membuat serbuk sari jatuh pada kelapa putik. Proses penyerbukan ini terjadi karena bunga tumbuhan terendam air, bisa juga karena terjadi air hujan atau karena tumpahan air lainnya. Hal ini membuat serbuk sari rontok dan mendekati kelapa putik. Tidak ada ciri khas khusus bunga yang melakukan penyerbukan jenis ini. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan air antara lain adalah ganggang, hidria, dan lain sebagainya. Antropogami, jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena campur tangan manusia. Ada beberapa tumbuhan yang tidak memungkinkan terjadinya proses penyerbukan jika tidak dibantu oleh manusia. Ciri-ciri pertumbuhannya adalah memiliki serbuk sari dan kelapa putik yang tidak salah satu bunga tunggal, serta serbuk sari sulit rontok. Contoh pertumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan manusia antara lain adalah salak, vanili, semangka, dan naga, dan lain sebagainya.
Diogami, penyubukan ini berproses melalui bantuan hewan yang mempunyai istilah diogami atau zoodofili. Macam penyubukan ini bisa terjadi pada bunga, tumbuhan karena bantuan hewan seperti kupu-kupu, lebah, kelelawar, siput, burung, atau serangga lainnya. Penyubukan dengan bantuan hewan umumnya terjadi pada tumbuhan dengan bunga yang menarik. Ciri-ciri bunga memiliki mahkota berukuran besar serta warna mahkotanya sangat mencolok dan warna-warni. Contoh tumbuhan yang melakukan penyubukan dengan bantuan hewan antara lain adalah mawar, melati, kenanga, sepatu, dan tumbuhan lain sebagainya. Itulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Saya ucapkan sekian